Selamat pagi, kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil infografis kami yang berjudul Suara Ibu Pertiwi. Baik, yang pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya yang bernama Yesi Astasia. Kepada Yesi, kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pembentukan Suara Ibu Peduli, yaitu pengendalian oposisi dan kebebasan berpendapat. Banyaknya aktivis yang ditangkap dan dihilangkan, stigma terhadap organisasi perempuan progresif. Adapun peran SIP dalam gerakan perempuan yaitu wadah bagi perempuan untuk menyuarakan inspirasi, simbol perjuangan hak perempuan di tengah penekanan. Adapun motivasi keterlibatan Suara Ibu Peduli yaitu kepedulian terhadap keluarga, memastikan kesejahteraan keluarga dan anak-anaknya. Pelindung keluarga, tindakan terhadap keadilan terhadap keluarga. Kemudian personifikasi tanah air. Ibu Pertiwi sebagai simbol tanah air yang sangat hangat. Kemudian pengabdian dan cinta. Cinta tanpa pamrih terhadap bangsa. Identitas keibuan sebagai alat perlawanan. Legitimasi moral, suara ibu dianggap lebih kredibel dan dipercaya. Solidaritas, ikatan antara perempuan yang sangat kuat. Mobilitas emosi, daya tarik kekeluargaan dan kesejahteraan. Simbol perlawanan, ibu sebagai simbol perlawanan terhadap identitas nasional. Baiklah, adapun kesimpulannya yaitu Suara Ibu Peduli menjadi simbol dan wadah bagi perempuan Indonesia untuk berjuang demi hak-hak mereka dengan identitas keibuan sebagai alat perlawanan yang efektif dan berdaya. Selanjutnya, adapun strategi yang digunakan oleh Suara Ibu Peduli diantaranya yang satu, penggunaan simbol keibuan sebagai identitas dalam setiap gerakan mereka, yakni pakaian hitam yang melambangkan kesedihan, duka cita, dan protes terhadap ketidakadilan yang dialami oleh perempuan, terkhususnya anak-anak. Hitam juga melambangkan citra yang kuat, yang mudah dipahami dan dikenali oleh massa. Yang kedua, ada aksi diam, yakni mereka memprotes dengan strateginya itu tidak ada suara. Mereka diam, membawa foto anak-anak, membawa foto perempuan, dan mereka duduk di antara demonstrasi. Kedua, ada demonstrasi damai dan emosional. Suara Ibu Peduli tidak menggunakan kekerasan dalam aksinya, melainkan dengan ibu-ibu menangis, membawa foto anak-anak, atau duduk diam. Yang selanjutnya adalah melibatkan ibu-ibu dari berbagai latar belakang yang membangun pendekatan solidaritas publik. Yang ketiga, ada pemanfaatan media. Suara Ibu Peduli secara aktif menarik media untuk merekam aksinya, baik mereka yang duduk diam ataupun membawa spanduk bertuliskan tuntutan mereka terhadap pemerintah. Media menampilkan gambar simbol ibu ini sebagai perjuangan perempuan secara luas yang menekan pemerintah. Yang keempat, ada membangun jaringan perempuan, yakni berkolaborasi dengan APAB serta KBC Melati untuk memperkuat tuntutan mereka terhadap pemerintah. Selain membangun solidaritas, mereka juga membangun komunitas yang solid untuk menciptakan tekanan publik yang lebih besar terhadap pemerintah dan institusi yang berwenang pada saat itu. Selanjutnya ada mengangkat isu domestik. Isu domestik adalah isu yang sangat sensitif bagi kalangan perempuan, terkhusus bagi mereka yang mengalami KDRT ataupun hak anak mereka yang tidak diakses secara negara. Pengaruh Suara Ibu Peduli terhadap opini publik, membangun empati dan mempolitisasi peran ibu. Ibu dianggap sebagai figur moral yang peduli terhadap keluarga dan kesejahteraan sosial, sehingga tuntutan Suara Ibu Peduli lebih mudah diterima. Suara Ibu Peduli juga mempolitisasi peran ibu yang menampilkan mereka bukan hanya sebagai pengasuh, tetapi juga sebagai agen perubahan. Tuntutan mereka dipandang sebagai panggilan moral agar agenda politik yang membuat gerakan ini lebih efektif dalam menarik perhatian dan simpati dukungan publik. Suara Ibu Peduli menarik opini publik dan kebijakan. Suara Ibu Peduli menggunakan taktik visual yang simbolik yang kuat untuk menarik perhatian media dan publik. Liputan media intensif berhasil membangun empati dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah yang berwenang. Melalui mobilisasi dukungan dari LSM, organisasi hukum, SIP berhasil mendorong perubahan kebijakan konkret seperti amandemen Undang-Undang KDRT
yang dikeluarkan pada tahun 2006 yang memberikan hak dan kewarganegaraan bagi anak dari ibu Indonesia atau ayah nak Indonesia, serta UU Undang-Undang tentang kekerasan dalam rumah tangga yang sebelumnya selalu diabaikan oleh pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran suara pendiri atau SIP dalam meningkatkan kesadaran politik dan memicu gerakan reformasi. Yang pertama itu kontribusi SIP. SIP memanfaatkan identitas keibuan untuk menyatukan dan memberdayakan perempuan. Wacana keibuan ini digunakan untuk menyoroti isu-isu sosial seperti hak perempuan dan kesetaraan gender. Yang kedua, SIP mendorong perempuan untuk berbicara secara terbuka, memperjuangkan hak-hak yang sebelumnya terabaikan, seperti hak kewarganegaraan dan perlindungan dari kekerasan. Yang ketiga itu peran SIP dalam memicu gerakan lain. SIP menginspirasi gerakan mahasiswa dan yang SKM untuk terlibat dalam perjuangan reformasi. Yang kedua, menciptakan solidaritas antar kelompok yang memperkuat tekanan terhadap rejim Orde Baru dan memperluas fokus gerakan reformasi seperti gerakan mahasiswa yang awalnya fokus pada isu politik negara mulai memperhatikan isu-isu sosial. Jadi kontribusi ibu dalam gerakan Orde Baru itu sangat berperan dengan baik dengan yang dimana pada masa Orde Baru ibu-ibu yang dulunya tidak memiliki hak mereka itu sangat terbatas terhadap contohnya semisal terhadap politik, mereka sangat terbatas dibuat pemerintah. Artinya kayak perempuan di belakangkan daripada laki-laki. Nah, oleh karena itu ibu-ibu pada masa Orde Baru mereka menciptakan organisasi lewat media sosial, yang dimana di organisasi itu terdapat ibu-ibu yang dimana ibu-ibu ini akan berperan menyuarakan hak-hak mereka. Soalnya hak-hak perempuan itu seperti kekerasan rumah tangga, terus identitas kewarganegaraan yang berpihak, yang mengikuti kepala rumah tangga seperti laki-laki gitu. Contohnya misalnya ketika mereka punya anak di negara Australia, jadi anak itu harus mengikut ayah, kewarganegaraan si ayah gitu. Jadi si ibu atau perempuan itu di belakangkan haknya. Nah, oleh karena itu ibu-ibu itu membuat organisasi lewat media sosial, dan mana di organisasi ini terdapat ibu-ibu yang dimana mereka akan bersama-sama menyuarakan hak-hak mereka. Selanjutnya itu dampak SIP terhadap kejatuhan Orde Baru. Nah, pada masa Orde Baru yang dimana terjadi krisis ekonomi, SIP berhasil menggerakkan kesadaran politik melalui pemberdayaan perempuan dalam konteks domestik dan politik. Nah, dengan menggunakan organisasi SIP menyatukan perempuan untuk berbicara secara terbuka mengenai isu-isu domestik yang penting seperti kekerasan dalam rumah tangga dan ketidakstabilan gender. Hal ini membuka kesadaran politik yang luas pada gerakan-gerakan pendukung dan itu gerakan reformasi besar dalam politik Indonesia. SIP juga membuka pintu bagi perempuan untuk berperan dalam ruang publik, memperjuangkan hak mereka yang sebelumnya terabaikan. Nah, jadi gerakan SIP ini juga menjadi motivasi terhadap gerakan-gerakan politik lainnya terhadap kejatuhan Orde Baru. Nah, gerakan SIP itu jadi inspirasi gitu kepada gerakan-gerakan sosial lainnya dan mempercepat kejatuhan pada masa pemerintahan Soeharto, itu kejatuhan Orde Baru. Bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan model produksi di Jensen atas gerakan suara ibu penduli. Konsep
masuk kultural citizenship, di mana menyebut kultural citizenship merupakan atau dapat dikatakan sebagai keluarga negaraan budaya yang menggambarkan bagaimana identitas kehidupan mempengaruhi perlakuan dan hak-hak politik mereka pada masa Orde Baru. Yang dimana kita ketahui pada masa Soeharto, yaitu pada masa Orde Baru, pihak perempuan mengalami diskriminasi atau dibatasi hak-haknya. Konsep ini menekankan peran ibu sebagai agen perubahan sosial politik pada masa Orde Baru. Yang dimana relevansinya dengan suara ibu peduli adalah suara ibu peduli menggunakan identitas kehidupan untuk mempengaruhi hak-hak mereka untuk memperjuangkan perubahan sosial dan politik terhadap kehidupan mereka pada masa Orde Baru. Identitas kehidupan sebagai alat politik, yang dimana kita ketahui pada masa Orde Baru, suara wanita atau organisasi wanita sering didiskriminasi dan mengalami ketimpangan sosial, yang dimana rejim suara itu membatasi ada yang pergerakan atau hal-hal yang berkaitan sesuai dengan rejim yang dibangunnya. Yang pertama itu untuk perempuan dari berbagai latar belakang. Narasi kehidupan kemudian menghubungkan perempuan dari berbagai agama, ras, dan etnis. Contohnya perempuan ya dengan peringkat campuran, yang mana perempuan peringkat campuran yang memperjuangkan hak warga negara lainnya. Contohnya di dalam jurnal yang menggunakan sebagai sumber, seorang ibu ini menikah dengan atau suaminya warga negara Australia, sehingga anak itu kesulitan gitu untuk menentukan warga negaraannya, apakah akan memilih Australia atau Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu untuk memperjuangkan perubahan hukum, dari mana sekolah ibu peduli ini mengadvokasi perubahan hukum seperti duit warga negara, sehingga untuk mereka nanti dapat memilih dengan bebas mau memilih negara yang negara asal ibunya atau negara asal lainnya. Dan juga mereka mendorong pengesahan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dan tentunya hal ini akan membantu mereka dalam mengatasi masalah hukum yang terjadi pada masa itu. Kemudian yang ketiga, hubungan isu berbalik dengan agenda politis. Jadi kehidupan menjadi jembatan antara isu domestik seperti kekerasan dalam rumah tangga dan agenda politik yang lebih luas. Dan ini kemudian memungkinkan perempuan untuk menjadi bersuara dan identitas nasional dalam hak mereka sebagai warga negara. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok Karmin. Kami ucapkan terima kasih.